Muslimun TV. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkemampuan menapuk tilas di hari ke-18 dan insyaallah malam hari ini kita masuk ke malam ke-19 dari rukun Islam yang ketiga perjalanan tahun 1443 Hijriah. Dan insya Allah seluruh amal ibadah kita di 1 Ramadan sampai hari ini dan selanjutnya dijadikan oleh Allah menjadi amalia terbaik untuk kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam karim salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Ini 1 jam setengah ke depan kita akan bertemu di tempat ini. Sebelum saya mulai, saya mau tanya bapak-bapak ini semua. Apakah bapak-bapak ini baru pertama kali puasa atau sudah lama berpuasa? Yang semangat sedikitlah. Yang semangat lagi. Saya ulangi. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ini baru pertama kali puasa atau sudah lama berpuasa? Betul. Sebab nanti saya akan tahu bahwa bapak-bapak rupanya belum berpuasa. Nanti kira-kira di perjalanan sepertiga ceramah saya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena di tahun ini, di bulan ini Allah beri kesempatan kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Ada yang di bulan Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang mau 1 hari masuk Ramadan dipanggil oleh Allah. Ada yang sudah 1 hari dipanggil oleh Allah. Ada yang 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 18 hari belum selesai juga dipanggil oleh Allah. Itu artinya mereka sudah saatnya pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang giliran kita untuk merangkaikan Ramadan ini menjadi rahmat pertama buat jasmani kita, dan yang kedua rahmat buat rohani kita. Sebab banyak orang yang berpuasa tapi tidak berkualitas. Banyak orang yang berpuasa tapi ikram. Ada yang tahu ikram? Ikram itu ikut ramai, ikut-ikut orang puasa. Dan ini bahaya. Yang ikut ramai itu bahaya. Karena ketika Ramadan sudah selesai, para sahabat menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau tetapkan syariah supaya kita puasa sepanjang tahun?" Tapi Nabi menjawab, "Saya juga sama seperti kalian, makan, minum, tidur. Dan syariat Allah hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun, yang dikenal dengan bulan suci Ramadan atau Indonesia dikenal dengan bulan puasa." Kenapa harus kita bicara ini? Karena banyak orang yang belum menikmati nilai puasa itu. Puasa itu ada 2 nilai besar. Pertama adalah siam, dan yang kedua adalah qiyam. Siam itu artinya menahan, qiyam itu artinya
berbuat baik di malam hari. Nah, menahan itu artinya seluruh keinginan manusia yang beriman kepada Allah tunduk kepada seluruh keinginan Allah. Keinginan dia biasa makan, di 11 bulan yang lalu, datang 1 bulan Allah suruh ikuti keinginan Allah supaya tidak boleh makan di siang hari. Keinginan manusia hamba yang beriman di siang hari harus bertemu dengan istrinya bercumbu rayu. Tapi begitu datang bulan suci Ramadan, keinginan itu tunduk kepada keinginan dan kemauan arwah untuk menahan. Sejak sahur sampai nanti berbuka. Apa yang didapatkan di sana? Yang pertama, orang Islam ini beruntung karena 11 bulan itu kita menyiksa jasad kita. Terutama bapak-bapak yang tua-tua ini dan ibu-ibu, bangun pagi belum apa-apa sudah makan. Anaknya pergi ke sekolah, dia makan. Suaminya mau ke kantor sarapan, dia ikut sarapan. Itu ibu-ibu. Setelah suaminya pergi ke kantor, dia pergi ke pasar belum belanja, makan dulu. Setelah belanja di jalan ketemu bakso, makan lagi. Pulang sampai ke rumah belum masak, makan. Sudah masak, makan lagi. Begitu anak pulang makan, dia ikut makan. Suami pulang kantor makan, dia ikut makan. Sampai seluruh keluarganya matanya sudah tertutup tidur, baru ibu ini istirahat. Yang bapak-bapak makannya tapi tidak teratur. Ada nasi kebuli, mau 1 piring, 2 piring, yang penting makan. Terus Allah kasih hadiah 1 bulan ini, disuruh untuk menahan makan. Ada apa di sana? Kalimat Allah sederhana dalam Al-Quran, dan ayat ini sudah dihafal oleh kita semua. Kalau kepada orang beriman, kepada seluruh manusia, saya ulangi, kalau kepada seluruh manusia disuruh beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, Allah memulai dengan kalimat ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, apakah itu orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling, rambutnya pirang, kulitnya putih, lurus, tetap saja dia menyembah kepada Allah. Kenapa disuruh menyembah kepada Allah? Allah beri contoh bahwa orang-orang sukses pada masa lalu juga menyembah kepada Allah. Karena orang yang menyembah kepada Allah itu adalah orang yang selalu dekat dengan Allah. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah tidak menyebut manusia, juga tidak menyebut orang, tapi menyebut orang-orang yang Allah cintai. Allah rindukan, Allah kangen mereka, Allah sayang pada mereka, sehingga Allah memanggil kata sayang itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang aku rindukan. Siapa mereka? Amanu, beriman. Lanjutan ayat, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu menahan keinginanmu, menahan kemauanmu, menahan hawa nafsumu, menahan hajat yang kamu sukai, semuanya tunduk kepada keinginan dan kemauan Allah, agar di saat nanti berbuka kamu akan menemukan kemenangan bersamaku, kata Allah. Kullu amali bani Adam ila lahu siyam wa ana azazi bihi.
Segala amal cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Sholat untuk dirinya sendiri, haji untuk dirinya sendiri, umrah untuk dirinya sendiri, baca Quran untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa, kata Allah, ila lahu siyam wa ana azazi bihi. Puasa itu untukku. Kalau puasa itu untukku, maka energi yang pertama dijaga adalah merawat tubuh dulu. Tubuh ini harus siap menerima perintah ini. Dan yang kedua, rohani harus dicerdaskan dan mencerahkan untuk menerima itu menjadi perintah Allah Sang Pencipta kepada manusia. Karena bicara siam itu artinya semua tunduk kepada Allah. Maksudnya jangan sekedar puasa saja, tapi harus ada ditemani oleh ayat-ayat Allah. Harus ditemani dengan Al-Quranul Karim. Mau 1 huruf kah? 2 huruf kah? 3 huruf kah? 1 halaman kah? 2 halaman kah? 3 halaman kah? Atau 30 juz dalam 1 hari selesai. Itu berarti dia menghidupkan siamnya. Nanti malam hari ditambah dengan lain, Solat malam ditambah dengan baca Quran, dia akan menghidupkan qiyamnya, sehingga nilai siam dan qiyam itu menjadi satu kesatuan untuk membuat dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Pertanyaan yang muncul, siapa yang di orang-orang sukses pada masa lalu? Surat Al-Fatihah menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami jalan sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang yang engkau beri nikmat, engkau orang-orang yang sukses. Siapa orang-orang sukses? Minan nabina. Kita tidak mungkin menjadi nabi. Atau mungkin di daerah Bogor ini ada nabi, karena di Bogor ini banyak nabi yang muncul. Ahmad Musadi, pemain pelatih bulu tangkis, jadi nabi. Tidak mungkin. Kita juga tidak mungkin menjadi sahabat orang-orang yang benar. Tapi kita masih ada di minan nabina wasidikina, kita ada di 2 jalan. Wasuhadai wasolihin. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi 2 kelompok ini? Ada RT di sini gak? Ada ketua RT di sini gak? Kira-kira bapak-bapak ini tahu gak? Di lingkungan masjid ini ada berapa RT? Nggak tahu. 16 RT. 16 RT. Dari 16 RT ini selama Ramadan saja bapak-bapak ini pernah menyaksikan ketua RT selesai sholat tarawih absen warga RT yang masuk ke masjid ini? Tidak ada. Ini RT yang akan diminta pertanggungjawaban berat oleh malaikat Allah. Karena agama ini bukan urusan ustadz, bukan urusan pengurus masjid, urusan semua orang yang beriman. Sehingga orang Indonesia harus mengambil kemampuan menjadi orang beriman untuk menjadi teladan buat masyarakat Indonesia. Sebab orang Islam Indonesia hari ini ada tapi tidak ada. Sudah paham maksud saya? Saya ulangi, orang Islam Indonesia ini ada tapi tidak ada. Kenapa ada tapi tidak ada? Mereka sudah berani merusak cara sholat Nabi. Sholat harus berjarak. Padahal Nabi bilang sama mereka, luruskan dan rapatkan saf. Kenapa demikian? Karena orang Islam tidak punya jati diri terhadap sholat itu sendiri, terhadap puasa itu sendiri. Nah, tadi Bapak Ibu bilang sama saya, Bapak ini sudah punya pengalaman sholat. Sekarang saya survei, sudah punya pengalaman puasa. Sekarang saya periksa puasa Bapak Ibu. Pak, Bu, ketika Bapak bawa mobil, motor di jalan yang benar, bawa mobil motornya juga pelan,
Tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang menabrak mobil motor Bapak Ibu. Motor Bapak Ibu hancur, Bapak Ibu selamat. Yang menabrak mobil motor Bapak Ibu, mobil motornya selamat, dia juga selamat. Kira-kira kalimat apa yang pertama sekali keluar dari lisan Bapak dan Ibu? Ini bulan puasa, jangan bohong. Ayo, kalimat apa? Jujurlah, jangan kita jujur. Ini bulan puasa. Survei membuktikan orang yang sholat, umatnya Muhammad, baca Quran, puasa Ramadan, pandai berinfak, bersedekah, berzakat, pergi umroh haji, tapi berhadapan dengan peristiwa seperti ini, kalimat yang keluar dari lisannya kalimat yang tidak pernah diajarkan agama. Brengsek lo, betul. Kurang ajar, betul. Goblok lo, mata lo di mana? Apalagi kalau dia dari kawasan timur, dia menyertakan lisannya dengan kamus nama-nama kebun binatang. Itu yang terjadi hari-hari di tengah-tengah orang yang beriman. Artinya mereka belum punya kemampuan menahan karena benda dunia ini membuat kita akhirnya lisan jadi kotor, tangan jadi kotor, rohani jadi kotor oleh karena benda ini, oleh karena dunia ini. Dan ini terjadi hari ini di dunia. Gara-gara dunia mereka melakukan kejahatan di negeri ini. Gara-gara dunia mereka korupsi. Gara-gara dunia mereka menipu. Di mana kemampuan menahan itu? Di mana kutiba alaikum usiam pada diri mereka? Sementara orang-orang beriman ketika mobil motornya ditabrak, hancur mobil motornya, dia selamat, kalimat yang pertama keluar dari lisannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, motorku sudah hancur, mobil sudah hancur, tapi aku selamat, alhamdulillah. Yang kedua, dia menerima itu menjadi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah setelah itu dia berhenti? Jawabannya tidak. Dia berdiri dari tempat mobilnya hancur, mencari orang yang menabrak mobil motornya. Bang, mohon maaf kalau saya bawa mobil motor saya pelan sehingga abang menabrak mobil motor saya. Ya Allah, selamatkan kami berdua dan selamatkan kami sampai ke tempat tujuan kami masing-masing. Sesudah itu dia bilang kepada orang yang menabrak mobil motornya, Bang, Mas, saya lihat pekerjaan abang belum selesai sehingga abang terburu-buru akhirnya menabrak mobil motor saya. Silakan lanjutkan perjalananmu. Ada yang begitu? Enggak ada. Ada yang begitu? Katanya puasa. Atau kau bilang ganti. Bawa ke bengkel. Tapi bagi orang beriman, dia tidak menuntut itu, kecuali dia wudu, cari tempat yang tenang dan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya punya harta, saya punya benda-benda yang saya miliki dari harta, tapi saya mungkin kurang berpikir tentang infak sedekah, sehingga hari ini pelajaran Engkau mengajariku supaya mobil motorku infaknya dibawa ke bengkel. Tenang hatinya. Tenang. Dia tidak ribut. Oleh karena energi menahan itu membuat lisannya tajam berkata demi Allah. Dan gerakan tangannya menahan untuk tidak melakukan sesuatu kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbeda dengan orang yang tadi kurang ajar, brengsek, ganti. Walaupun dia sudah wudu, dia ikut sholat berjamaah, tidak akan tenang hidupnya. Imam memimpin di depan, Allahu Akbar, dia ikut sholat. Yang lain lagi asik iftitah bertemu dengan Allah, dia justru Allahu Akbar. Brengsek itu orang. Cicilan belum lunas lagi sudah ditabrak. Kurang ajar. Rendahnya karena benda-benda dunia ini. Maka mari kita mengambil energi menahan itu untuk membuat kita menjadi orang hebat di dunia. Menahan itu mendidik kita menjadi cerdas. Menahan itu mendidik kita menjadi cerdas, cerah dalam hidup. Sehingga melihat dunia ini kecil, melihat Malik Yaumiddin itu menjadi masa gemilang bagi jiwa raga kita. Sehingga tidak boleh terpana dengan dunia. Karena innamal hayatud dunya laibu walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sandiwara. Kalau dia sandiwara, jangan terpana dengan sandiwara itu, tapi ikuti keinginan Allah supaya kita menjadi orang-orang hebat, orang-orang top. Orang yang bilang brengsek, kurang ajar, sontoloyo, itu jiwanya sudah rusak. Dan jiwa rusak itu akan mempengaruhi darah yang mengalir. Kau sebut dia brengsek, kurang ajar, nama-nama binatang, itu akan membuat darah ini tidak mengalir dengan sempurna karena kita mengotori tubuh kita sendiri dengan lisan yang tidak bertulang itu. Dan pada akhirnya adalah roh juga menjadi kotor. Karena kita tidak terbiasa membuat dia hidup bersama Allah Maha Hidup. Maka bersyukurlah hari ini Allah kasih kita Ramadan supaya tubuh ini sehat, rohani itu hidup, sehingga kita akan menjalani 11 bulan akan datang lebih happy lagi, lebih kuat lagi, sehingga baik. Tidak saja bicara tadi peristiwa tadi. Pak, senang gak punya istri cerewet? Yang semangat, Pak, senang tidak bapak-bapak punya istri yang cerewet? Hah? Mulai bohong lagi. Bu, senang tidak ibu punya suami yang galak? Semua orang mengatakan enggak. Tapi pertanyaan yang muncul, yang menjodohkan ibu dan bapak, ibu dengan suami yang galak, bapak dengan istri yang cerewet, siapa? Allah. Kenapa Allah kasih jodoh dengan cerewet? Supaya kemampuan menahan dari dirimu terhadap istri yang cerewet itu membuat engkau menikmati malam pertama sepanjang waktu kau hidup bersama istri. Iya, karena ada orang yang mengeluh hari ini, Pak Ustadz, sahadat saya tiap hari persis naik turun. Saya bilang kalau sahadat itu persis naik turun, periksa jiwamu. Periksa. Nggak usah bahas itu di sini deh, jangan. Tapi bagaimana energi puasa itu membuat kita hidup sehingga kita tidak terpenjara. Lebih baik kita tidak puasa daripada kita puasa tapi akan menjadi masalah dalam hidup kita. Karena mengikuti keinginan Allah. Maka itu ketika punya istri yang cerewet, kok diam-diam semua ini? Pak, satu, orang yang punya istri yang cerewet itu Allah menjodohkan dia supaya dia dapat pahala Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, dia bertemu dengan istri yang cerewet supaya kemampuan menahannya mencerdaskan istri cerewet menjadi orang yang soleha dalam rumah tangga. Karena yang tiap hari berkelahi di rumah bukan masalah ibadah, tapi masalah uang di kantong baju, istri yang dituduh.
Nah, pertanyaan berikutnya, pernahkah Masjid Al-Muslimun menyaksikan ada warga di sini masuk ke saf pertama, terus ada dari belakang menobros ke depan, langsung duduk di depan, akhirnya antara yang lama dengan yang baru datang berkelahi gara-gara duduk di saf pertama? Ada yang begitu? Malah orang takut duduk di saf depan. Ini masalah kita hari-hari. Dan masalah ini kalau dikonek dengan ayat-ayat Al-Quran, hampir semua kita menyimpang. Hampir menyimpang. Kenapa begitu? Karena satu, mungkin kita terbiasa datang dari orang tua Islam, bapak Islam, ibu Islam, sehingga ikuti itu saja terus menerus. Tapi mendalaminya kita belum maksimal. Sudah berusaha tapi belum maksimal. Yang kedua, kalau toh kita sudah berusaha tapi kita selalu bangga bahwa kita menjadi muslim. Orang Indonesia hari ini bangga jadi muslim. Mayoritas menjadi muslim terbesar di dunia. Mayoritas punya masjid terbanyak di dunia itu ada di Indonesia, 800.000. Tapi yang makmur berapa masjid? Majelis taklim terbanyak di dunia ada di Indonesia, 12.000. Pondok pesantren terbanyak di dunia 32.000. Tapi lihat, penduduk muslim terbesar semua yang banyak, majelis taklimnya, pesantrennya, muslim terbanyak, tapi 54% orang Indonesia muslim belum bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran. Ini salah siapa? Salah kita semua. Jangankan salah ustadznya. Kalau kita lihat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kamu bisa bangkit. Sepanjang jiwa tidak dibangun, raga tidak dibangun, tidak akan bangkit-bangkit. Raga itu apa? Ekonominya harus hidup. Jiwanya apa? Ruhnya harus dibuat baik. Karena ibadahnya berbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan oleh kita dalam hidup, maka yang terjadi adalah orang akan berebutan masjid ini seperti dia berebutan saf pertama di Masjidil Haram, dia berebutan seperti ada saf pertama di Masjidil Nabawi. Jangan takut kalau hanya 27 derajat. Jangan datang ke Mekah rebutan 100.000 pahala. Datang ke Madinah rebutan 1.000 pahala. Lalu di kampung halamanmu 27 derajat kau tidak rebut itu. Harus ini juga direbut. Karena tidak mungkin kau wafat di Mekah dan di Madinah, tapi di tempat 27 derajat itu yang kau akan rebut tiap hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ditambah dengan sunat, syuruk, duha, rawatib, qiyamul lail, kau ada di tempat yang 27 derajat itu. Menurut mata kita atau hitungan matematika nilainya kecil, tapi ditambah dengan sunnah, ditambah lagi dengan Al-Quran, kita akan melimpah pahala yang akan dicatat berlimpah oleh Allah. Kalau di Mekah kita datang ke sana biasa, tapi di tempat kita ini 27 derajat pahala, tapi yang cemburu kepada kita adalah malaikat-malaikat di Al-Aras Al-Azim, berebutan di saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Orang-orang rugi itu adalah saf ketiga, keempat, kelima, itu orang paling belakang. Karena kita tidak terbiasa melihat kebaikan yang Allah kasih kepada kita. Karena kita bukan umatnya Nabi Adam, kita bukan juga umatnya Nabi Nuh, kita bukan umatnya Nabi Musa, tapi kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya 63 tahun tapi lipat ganda amalia dan pahalanya
ketika kita mengamalkannya sepanjang hidup menjadi hamba Allah dan umatnya Muhammad SAW. Ada satu ibu namanya Jennifer, agamanya Kristen Protestan. Lagi 5 hari masuk bulan Ramadan, dia datang ketemu. Ini kejadian tahun 1990. Dia bilang begini, Pak Ustadz, saya mau merasakan hebatnya puasa. Karena saya lihat orang Islam itu, mereka kalau datang bulan puasa itu, masjidnya ramai, semangat kampung mereka. Saya coba merasakan, saya coba 3 hari dulu. Kalau saya sudah masuk Islam, saya coba 3 hari. Kalau saya tidak menikmati Ramadan, hari keempat saya keluar dari agama Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Syahadat selesai, dia istinja, bersihkan dirinya selesai. Sesudah itu mulai puasa. Puasa dia mulai bangun, dia catat satu hadis, dia bilang begini, Pak Ustadz katanya ada hadis, kalau sahur itu jangan tengah malam, tapi akhir malam. Itu saya bilang itu yang benar. Akhirnya dia bangunnya kira-kira 20 menit sebelum azan dia sahur. Dari mana makanan yang dia bawa? Setelah dia masuk Islam, dia kan tinggal di kampung. Dia tanam, ternyata sebelum dia masuk Islam dia sudah tanam ubi sekitar sekian meter ini untuk puasa berapa hari. Terus sayur sekian meter ini untuk puasa berapa hari. Nanti lagi buah dia tanam, dia hitung sampai keliling rumahnya, dan subhanallah, dia ambil puasanya dengan hasil kebun yang ada di lingkungan rumahnya. Sampai tanggal 27 Ramadan, dia ikut qiyamul lail, selesai dia sahur, pulang ke rumah, persiapkan diri untuk sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia mau kembali ke rumah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah jalan. Dia meninggal dunia dengan menikmati puasa Ramadan. Hanya rukun Islam kedua dan ketiga dan keempat yang diamalkan, itu pun belum tuntas. Allah sudah memanggil dia dalam keadaan puasa dan selesai sholat 5 waktu. Ada lagi satu ibu namanya Naomi, agamanya Katolik. Rambutnya mirip sama dengan Ustadz Fadlan, keriting keribo. Ketika kami masuk di satu kampung, dia datang ketemu saya dan dia bilang, Pak Ustadz, saya ini orang paling heran terhadap Anda ini. Tiap tahun datang ke kampung di pedalaman hanya bawa buku tuntunan sholat, bawa buku Iqra, bawa Al-Quran. Apa hebatnya Quran? Terus saya bilang, memangnya kenapa? Kenapa ibu mau bertanya tentang Al-Quran? Saya ini rencana mau masuk Islam dengan catatan. Kalau saya sudah masuk Islam, saya sudah bisa baca Quran, saya tetap beragama Islam. Tapi kalau saya masuk Islam, setelah 6 bulan saya tidak bisa baca Quran, saya murtad kembali. Subhanallah, masuk Islam, 8 jam kemudian dia mandi, kita kasih bersihkan tubuh badannya, kotoran-kotoran najisnya dibersihkan, lalu 8 jam kemudian kita perkenalkan alif, ba, ta, sa sampai ya. 8 jam kemudian suruh dia menyambung alif, ba, ta, sa sampai ya. 8 jam kemudian lagi di hari ketiga suruh dia mulai membaca sendiri. Subhanallah, 3 bulan kemudian tajwid, mazharaj mulai lancar di lisannya. Dan waktu dia masuk Islam usianya 59 tahun. Waktu dia belajar Quran usianya 61 tahun. Begitu dia sudah belajar Quran selama usia 61 tahun. Usia 61 tahun. Usia 60 tahun. 60 tahun dia mulai belajar Quran. Usia 61 tahun dia kasih umumkan dan dia tulis di depan rumahnya, saya nanti di usia 61 tahun saya akan khatam Quran dalam 1 tahun sebanyak
177 kali. Ada di ruangan ini yang berniat khatam Quran 1 tahun 177 kali? Ini perempuan Katolik setelah usia 61 tahun 177 kali selesai, lalu dia tulis lagi di usia 62 tahun, saya akan khatam Quran dalam usia saya 62 tahun sebanyak 217 kali. Sesudah itu masuk usia 63 tahun, dia katakan, saya akan berusaha usia 63 tahun, saya khatam Quran sebanyak 277 kali. Dan subhanallah, begitu dia baca 277 kali, minal jinnati wan nas, Allahumma arhamni bil Quran, langsung dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tahun bersama Quran, Allah memanggilnya. 27 hari bersama Ramadan, Allah memanggilnya. Kita sudah berapa lama dengan Al-Quran? Berapa lama dengan Islam? Tapi Al-Qurannya nanti setelah meninggal dunia baru dibaca oleh orang lain. Padahal Al-Quran itu hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan, petunjuk untuk seluruh manusia. Siapa manusia itu? Yang beriman maupun tidak beriman harus ikuti petunjuk itu. Dan hebatnya umat Muhammad menemukan Al-Quran secara utuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul Muhammad SAW. Kenapa demikian? Ayat 2 surat 2, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk hanya untuk orang yang bertakwa. Kenapa dia tidak ada keraguan dan petunjuk untuk orang yang bertakwa? Karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah tulisannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulisan Allah ini tadi ada di Lauhul Mahfuz, tapi Allah mau tulisan ini diberikan kepada kekasihnya bernama Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tidak saja untuk Muhammad kekasih Allah, tapi juga diajarkan kepada umatnya Muhammad SAW. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, oleh karena Al-Quran itu adalah bacaannya Allah. Bacaan ini tadi ada di Lauhul Mahfuz, tapi Allah turunkan kepada kekasihnya Muhammad SAW bersama umatnya membacanya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan, oleh karena seluruh isi dalam Al-Quran itu informasi tentang orang-orang sukses pada masa lalu. Siapa yang mengimaninya hari ini, mengamalkannya hari-hari dalam hidupnya, menghayati dalam sikap hidupnya, dia akan sukses pada saat dia ada di dunia sampai era Malik Yaumiddin. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Tanzilul kitabil la raiba fihi bi rabbil alamin. Karena datang dari Allah pencipta alam semesta. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Dimulai dengan kata Yasin, salah satu nama daripada Rasulullah Muhammad SAW, menjadi teladan dalam Al-Quran untuk penduduk bumi. Maka kita harus ikuti cara itu supaya kita bisa menemukan siapa di masjid ini layak jadi ketua RT, siapa di masjid ini layak jadi ketua RW, siapa di masjid ini layak jadi pengurus masjid, siapa di masjid ini layak jadi utusan di DPRD tingkat 2, siapa layak di masjid ini yang kita utus menjadi calon bupati di wilayah kita. Jangan tunggu yang bawa dari luar datang. Kalau dari luar bawa datang, suruh dia duduk di sini. Sebelum Anda kami pilih, kau duduk di sini.
tanpa mushaf, coba 1 juz pertama dulu. Nah, itu baru namanya kita lihat umat yang keren. Kalau tidak nanti seperti sekarang ini, sampai sekarang ini. Karena mereka melihat benda dunia lebih tajam daripada benda yang nanti dia pulang. Kenapa demikian? Hidup kita singkat. Mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Maka murai Hajar Aswad ada Al-Mutazam. Komitmen kita terhadap bulan puasa ini bagaimana? Komitmen kita kepada agama ini bagaimana? Komitmen kita kepada masjid di lingkungan ini bagaimana? Komitmen kita dengan warga yang ada di sekitar masjid ini bagaimana? Di sebelah Al-Mutazam ada pintu Ka'bah. Sudahkah kita berlapang-lapang dengan agama ini? Kalau belum, di depan ada makom Ibrahim. Evaluasi. Bertanya pada diri, sudah pantas saya menjadi hamba Allah atau belum? Sudah pantas menjadi umat Muhammad atau belum? Kalau belum, ini ada sudut Iraki. Evaluasi, renungan hidup, perbaikan hidup, motivasi untuk berubah. Karena mau melewati Hijr Ismail, ingin dekat dengan Allah. Kenapa mau dekat dengan Allah? Ada kunci di sana, sudut Samsi, cahaya, rahmat, ridho, keberkahan, ampunan, maaf, pintu taubat, energi langit, energi dunia ada di sana. Sebelum berhenti di Hajar Aswad harus menjadi individu yamani, golongan orang-orang kanan, selalu berbuat kebaikan. Kalau menjadi golongan orang yang berbuat kebaikan, maka dia ada mana-mana dia menebarkan kebaikan untuk orang lain. Maka itu beruntunglah kita menjadi umatnya Muhammad. Ketika kita menjadi umatnya Muhammad, kita menemukan karyanya Rasulullah sungguh sangat luar biasa buat kita semua. Karyanya para sahabat yang mengikuti Muhammad SAW juga melimpah untuk kita semua. Sehingga kita bisa membuat lingkungan kita terdekat, makmurkan masjid, makmurkan Al-Quran, makmurkan jamaah, makmurkan rahmatan alamin bagi orang lain. Sehingga energi kita menjadi beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Fadlan ini bukan Ustadz, karena bukan sarjana agama. Fadlan ini S1-nya, SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, dan ijazahnya semua asli. Iya, ijazah saya asli semua. Kalau bapak-bapak minta saya bawa, ini ijazah saya yang asli. Masuk perguruan tinggi juga ada ijazahnya asli. Kalau bapak-bapak minta saya tunjukkan ini ijazah saya asli. Tidak pakai fotokopi. Dan semua sekolah saya negeri. Nanti beberapa bulan lalu baru saya mulai sekolah syariah, yaitu ekonomi syariah S2-nya. Tapi S2 lain MM, ilmu pemerintahan, ilmu atur bisnis. Tapi setelah saya selesai kuliah, pulang ke kampung, apakah begini ke kita orang yang selesai sekolah? Di belakang ditulis Fadlan Garamatan SE. Oh, ini kalau cuma gelar saja begini sama saja dengan yang lain. Akhirnya melamar jadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melamar jadi dai, S1 ekonomi dai, ya diterima. Pekerjaan pertama adalah harus dialog dengan pendeta, namanya pendeta Alfon. Punya jamaah gerejanya luar biasa banyak. Saya datang ke kantornya mau ketemu, dia bilang tidak menerima tamu. Hari Minggu saya datang ke tempat ibadahnya, saya lapor di sekretarisnya, Pak, saya mau ketemu dengan pendeta Alfon. Catatan kecil dari pendeta Alfon, tidak menerima tamu di saat ibadah. Saya pulang. Bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan beliau? Jalan satu-satu saya harus datang ke rumahnya.
Selesai sholat subuh, jalan kaki 200 meter. Begitu sudah 200 meter, saya lihat di depan rumah dia sedang jogging di pagi hari itu. Supaya saya bisa ketemu, saya tunduk kepala supaya langkah saya lebih cepat dan lebih kencang. Ketika saya tunduk kepala, dia lihat saya dan dia lari masuk. Pintu rumahnya dia tutup, dia lupa tutup pintu pagar. Akhirnya saya sudah masuk ke dalam pagar, saya lihat ke kiri, ke kanan, utara, depan, belakang tidak ada orang. Saya beranikan diri mengetuk pintu rumahnya di pagi hari itu. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan abang Pendeta Alfon. Mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikut, anak pendeta yang keluar. Pagi, ada apa? Mau ketemu dengan Bapak Pendeta Alfon. Anaknya mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikut dari pendeta keluar. Pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya belum bertanya, dia sudah bilang, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat, saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta yang keluar. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima, saya datang lagi. Selamat pagi. Yang keluar istri pendeta. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Tidak ketemu Pendeta Alfon. Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya mulai keluar dari dalam dengan suara yang sedikit keras. Tidak ada. Saya pulang. Besok pagi hari kedua bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar juga mulai tinggi nadanya. Bapak tidak ada. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini? Seakan-akan rumah ini menjadi pekerjaan Anda tiap pagi. Kami sudah bilang tidak ada, masih saja mau datang. Anda ini siapa sih? Saya pulang. Besok pagi hari ke-16 tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan, kau lagi yang datang. Kami sudah bilang Bapak tidak ada di rumah, masih saja datang. Saya pulang. Sampai 2 bulan penuh saya ketuk pintu rumah itu, tidak ketemu Pendeta Alfon. Kecuali mendapatkan jawaban dari istri anaknya silih berganti, beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya mulai bosan dan keluar dengan suara pelan. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak keduanya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertuanya mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf Pak Fadlan, tadi malam Bapak jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Subhanallah. Begitu sampai ke rumah sakit, saya tanya di bagian informasi, mereka bilang, iya, beliau masuk rumah sakit tadi malam dan sekarang ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu.
Saya keluar dulu, ada penjual buah-buahan di luar. Saya beli bungkus jadi parcel, lalu saya bawa berjalan menuju kamar nomor 48. Tepat jam 9 pagi, saya tiba di depan pintu kamar itu dan saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Subhanallah, istrinya jawab dari dalam kamar, pagi, silakan masuk. Supaya ibunya tidak galau, saya angkat parcel tadi tinggi-tinggi supaya saya tutup wajah saya sehingga saya jalan pagi-pagi masuk. Sampai saya lihat kaki dari istri pendeta, saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya mau balik arah keluar dari kamar, pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya bilang, abang, hari ini sungguh sangat luar biasa. Saya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang ini tidak sakit. Abang tidak sakit. Hanya karena abang hari-hari mendidik istri dan anak untuk berbohong di setiap pagi. Itu menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit. Nanti kalau abang sembuh, jangan mengulangi perbuatan buruk kembali. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh, pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Subhanallah, pendeta Alfon bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilakan saya masuk ke dalam rumah. Begitu sudah masuk ke dalam rumah, mereka bilang, apa tema kita hari ini? Saya bilang, abang, saya mulai dengan tema indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Pak Fadlan, usahakan besok datang lagi lebih pagi. Alhamdulillah besok saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Salat duhur selesai, saya kembali ke rumah itu berdakwah sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari kelima, pendeta Alfon dan istri dan 7 anak mendekati saya dan mengatakan, Pak Ustadz, saatnya kami mengikuti Ustadz masuk Islam. Lalu saya bilang, kalau begitu ikuti kata-kata saya. Tetapi air mata tidak bisa diredai, tidak sanggup untuk menahannya oleh karena seandainya saat saya dibohongi hari pertama saya tidak datang ke situ, keluarga ini tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Seandainya saya tidak sabar menahan kebohongan yang mereka lakukan, saya pergi, Allah tidak kasih mereka hidayah. Terima kasih ya Allah, Engkau mendidikku, Engkau mencerdaskanku dengan agama ini sehingga aku tahu bahwa Engkau menguji saya dalam dakwah seperti ini. Hari ini Engkau membuat keluarga ini menemukan jati diri kembali kepada agamamu dan mereka menyebut namamu dan menyebut nama kekasihmu Muhammad SAW. Alhamdulillah masuk Islam. Namanya diganti dari Alfon menjadi Abu Sofyan. Salat Jumat sudah mulai ke masjid, asar sudah ke masjid, duhur maghrib sudah ke masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya. Tidak mungkin Abu Sofyan ke sana karena sudah takbir. Konsekuensi dari dakwah itu, akhirnya Fadlan dicari, ditahan, ditangkap, disuruh nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah masuk penjara, berdakwah di sana, ada orang juga masuk Islam. Keluar lagi 3 bulan, pergi berdakwah. Dari kota ke situ kurang lebih 190 km. Begitu baru mau datang turun, mau jumpa dengan kepala suku, jaraknya sudah 7 meter dari rumah kepala suku. Saya baru maju, kepala suku itu angkat tangan di belakang balik pintu rumahnya ada tombak, lalu dia lepas tombak.
Saya loncat, kaki kiri saya di tanah, menerima hadiah tombak dari kepala suku dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, kawan-kawan dan teman-teman dai itu ribut. Mereka ingin melakukan perang dan perlawanan. Lalu saya berteriak di situ. Kita kesini bukan berperang. Kita kesini berdakwah. Tombak kena di betis kaki kiri Fadlan ini adalah konsekuensi dari sebuah dakwah. Jangankan Fadlan, Rasul Muhammad SAW datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah, tidak ada balasan apapun kecuali doa, untayan doa terbaik untuk penduduk Taif. Maka tugas kalian bukan lawan mereka, tapi cabut tombak dari betis kaki kiri ini. Mereka cabut, saya dibawa lari ke rumah sakit, harus nginap di rumah sakit selama 3 bulan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya coba lari pagi, saya umumkan dakwah tidak boleh berhenti. Kita harus kembali ke kampung itu lagi. Teman-teman dai mengatakan kita tidak ikut. Ustadz pergi sendiri. Kenapa kau bilang saya pergi sendiri? Ya orang jahat di sana, Ustadz mau datang. Jangan kau bangun kebencian dengan orang. Tugas kita adalah berdakwah. Oke, siapa mau ikut? Akhirnya mereka ikut semua. Begitu kita datang ke sana, saya menuju lagi rumah kepala suku itu. Ada anak tertuanya di halaman rumah. Saya tanya, abang, ada bapak kepala suku? Anak mengatakan, bapak kepala suku ada, tapi bapak sudah 2 minggu diserang penyakit malaria sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana. Kami tidak ada uang, kami tidak ada mobil sehingga tidak bisa bawa bapak kepala suku ke rumah sakit. Oh, bilang bapak kepala suku dan mama bahwa saya datang jemput abang, mama dan bapak kepala suku. Kami bawa ke rumah sakit biar kami yang membiayai pengobatan bapak kepala suku. Begitu dikasih tahu, mamanya ikut, bapak kepala sukunya ikut. Lalu saya bilang sama teman-teman dai, saat ini kita bawa bapak kepala suku ke rumah sakit. Ada yang mengatakan biar saja dia mati di sini, karena dia yang tombak Ustadz. Jangan kau bangun permusuhan. Kami naik, bawa ini kepala suku ke rumah sakit, obati dia 2 minggu sehat sembuh. Kami bawa pulang ke kampung. Kami tidak berdakwah, kami pulang ke kota. 1 minggu kemudian baru kami datang berdakwah di sana. Subhanallah, baru 3 hari cerita Islam. Kepala suku bersama istri dan 13 anak bersama 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami lagi melakukan pembinaan bagaimana metode mandi pakai sabun. Ribut lagi, Fadlan ditahan lagi untuk disuruh nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah, 6 bulan selesai, umumkan dakwah itu seperti air mengalir. Kapan di bumi tidak ada air, maka orang akan kehausan. Begitu juga dakwah. Kapan tidak ada dakwah, orang tidak mengenal Allah dan tidak menyembah kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kami geser dakwah. Subhanallah, baru dakwah 2 bulan, ada 30 kepala keluarga dapat hidayah. Mereka syahadat. Kami melakukan pembinaan. Dalam proses pembinaan, Fadlan ditangkap lagi untuk nginap di penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Hari terakhir dari bulan ke-9 mau keluar, orang yang menangkap Fadlan di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 9 bulan yang ketiga, dia datang buka gembok penjara itu dan maki-maki Fadlan di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini saja. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara? Tiap bulan, tiap tahun tidak ada orang lain kecuali Anda ini. Kenapa? Saya bilang, abang, saya justru berterima kasih kepada abang. Abang ini orang hebat. Abang ini orang yang membuat saya tidur di ruangan 3x4. Tidak ada orang lain kecuali saya sendiri. Itu artinya abang membuat saya di ruangan ini selama 3 bulan pertama berdoa kepada Allah tanpa batas. Baca kitab suci Allah tanpa batas. Baca sirah nabawiyah tanpa batas. Abang merasa belum puas, abang kasih masuk saya 6 bulan lagi. Abang ini orang hebat.
6 bulan itu hubungan saya dengan Allah lagi lebih hebat, lebih dekat. Tobat saya lebih banyak lagi kepada Allah. 6 bulan belum selesai, abang bilang belum cukup. Abang kasih masuk saya 9 bulan. Akhirnya saya menikmati hidup bersama Allah dalam ruangan 3x4. Hari-hari dialog dengan hati bersama Allah Sang Pencipta. Abang orang hebat. Hanya abang ini suatu saat nanti akan ditangkap oleh Allah dan akan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan penjahat, saya bukan pemberontak, saya bukan provokator. Saya hanya ingin mencerdaskan agar orang di negeri ini tunduk memuji Allah dan mengikuti Nabi Muhammad. Dan abang tunggu waktunya nanti. Ketika saya bicara begitu, dia bilang, jangan kau kasih takut-takut saya. Ternyata dia ketakutan. Begitu ketakutan, dibawa keluar dari penjara di bulan hari terakhir dari bulan ke-9, bawa pulang. Saya tidak dibawa pulang ke posko dakwah saya, tapi beliau bawa pulang saya ke rumah. Sampai ke rumah dia suruh istri dan 5 anak di ruang tamu, lalu suruh saya cerita Islam. Subhanallah, 8 jam kemudian beliau dan 5 anaknya bersama istri juga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah. Dilempar, diusir, difitnah, dicemooh, dipenjara, mau dibunuh. Tetapi karena dia ikhlas kepada Allah, Allah ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin kepada orang-orang yang dia dakwai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah indahnya Islam kalau kita bersama Islam. Menyelam ke dalam Ramadan sedalam-dalamnya, terbang dengan Ramadan setinggi-tingginya. Bersama Ramadan seluas-luasnya di bumi, kita akan menemukan mutiara terindah. Mutiara terindah itu bukan saat makan di waktu berbuka, tetapi 3 menit di saat berbuka itu. Pak, Bu, usahakan jangan buru-buru buka. Cukup air minum sebentar masuk di kerongkongan, lalu gunakan waktu 3 menit untuk berdialog dengan hati dengan Allah. Air mata menangis melihat kemuliaan Allah kita temu di sore hari di setiap berbuka menjadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu tidak ada dalam agama lain, hanya pada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bapak akan bertemu di saat berbuka. Di sana ada Allah. Allah akan melihatmu dengan utuh. Allah akan menyapamu dengan baik. Allah akan membalasmu dengan sempurna. Oleh karena ketulusan hatimu dengan agama ini, siang, malam, pagi, petang, hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu mengalir kepada kita dalam hidup. Terakhir, saya minta Bapak-bapak ambil Al-Quran, cetakan mana saja boleh. Asisten minta HP. Kita akan bermain jadi ilmu, ya. Karena ini cara, nanti saya tidak mengajarkan semuanya. Saya ajar setengah saja dulu. Kalau saya ajar semua, nanti Bapak Ibu tidak undang saya lagi. Silakan bagi semuanya. Cetakan apa saja. Ayo asisten minta kalkulator HP-nya. HP punya saya. Kasih yang di belakang-belakang juga, jangan di depan, nanti orang bilang kita selingkuh. Oke. Pada kesempatan yang mulia, saya ingin mengajarkan, walaupun Bapak sudah tahu, saya ajarkan saja. Cara cepat menemukan halaman juz, dan ini baru masjid ketiga saya ajarkan. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu bilang sama saya, juz berapa? Mau juz berapa? 25. Oke. Ya, mau juz 25.
Buka halaman 482. Buka halaman 482. Sudah dapat? Sudah dapat halaman jusnya? Sudah dapat? Jus berapa lagi? Jus 7. Oke. Buka halaman 128. 122. Sudah dapat? 122. Sudah ketemu. Jus berapa lagi? Jus berapa lagi? 30. Hah? Jus 30. Jus 30. 582. Halaman 582 dapat jus 30 surat An-Naba. Sudah dapat? Benar? Nah, rumusnya begini. Ini oleh-oleh rumus matematika mencari jus cepat. Judul jus atau nama jus. Umpama Bapak ingin cari jus 17 dikurangi 1. Ulangi. Ingin dapat jus 17 dikurangi 1 dikali 2 dimunculkan angka 2. Sekarang cari sama-sama. 16 kali 2 tambah 2 halaman 322. Coba lihat. Ada? Nah, jadi sekali lagi kita sama-sama. Untuk menemukan halaman cepat adalah jus, nomor jus dikurangi 1. Sama-sama. Nomor jus dikurangi 1 dikali 2 dimunculkan 2. Itulah dapat nomor halaman juz. Untuk nomor surat, ayat, dan halaman ayat dan halaman surat, nanti Bapak undang saya kembali lagi ke sini. Gak boleh semuanya Al-Quran turun itu beransur-ansur. Ya, karena ini sudah jam 5. Pertama, terima kasih Bapak Ibu sudah datang ke masjid. Yang kedua, saya mohon maaf, harusnya jadwal saya jam 11 siang tadi, tapi karena ada acara mendadak, akhirnya saya harus menyelamatkan dua-dua semuanya. Saya penuhi sana, tapi saya harus datang menghibur bapak-bapak di sini. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan saya sendiri. Dan saya tutup dengan pertanyaan terakhir. 1. Bapak-bapak sudah tahu bahasa Indonesia semuanya? Oke. Manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini kecuali 1. Makan, 2. Pakaian, 3. Rumah, 4. Zikir. Ayo jawab. Kecuali apa? Makan. Selama ini Bapak tidak makan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini harus kita luruskan definisi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah kebutuhan yang dikerjakan pada hari ini, dipenuhi pada hari ini, tapi balasannya pada masa akan datang. Jawabannya adalah surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Maka kebutuhan pokok manusia adalah berzikir.
Makan, kambing juga makan. Pakaian, rumah, itu bukan kebutuhan pokok. Itu hanya kebutuhan untuk melengkapi perjalanan di dunia. Tapi kebutuhan pokok itu dibawa saat kita ada di dunia sampai menuju akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, umur adalah mutiara yang paling indah. Lemari terbaik untuk menyimpannya, lemari itu bernama lemari akhirat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai manusia, jangan kamu menjadi anak-anak dunia, tapi jadilah anak-anak akhirat. Ketika kamu menjadi anak-anak dunia, kamu tidak pernah menikmati akhirat sedikit pun. Tapi ketika kamu menjadi anak-anak akhirat, kamu menikmati dunia dengan baik, dan kamu mendapatkan akhiratmu lebih baik lagi. Dalam surat 40 ayat 20, Allah berfirman, barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah beri kepadanya. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah tambahkan keuntungan dunia baginya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah beri kepada dia sebagian kecil, tapi nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Mohon maaf lahir batin, burung irian, burung cendrawasih. Di irian juga ada burung kaswari. Mana kata cakapnya? Enggak ada. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun Bapak Ibu sudah balas salam saya datang dengan tim. Ada Dr. Egi Saputra. Silakan Eko Saputra, silakan berdiri. Ini subhanallah, laki-lakinya muda, kecil, tapi tendangannya tajam. Maksudnya orang paling pintar cari uang di dunia. Berikutnya adalah Dr. Egi Rahmani. Alhamdulillah, ini salah satu anggota kami, walau pertama bergabung, tapi mereka luar biasa. Ada juga di belakang sana, ada anak kepala suku. Ini ada anak kepala suku juga. Yang mereka ikut bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini. Kami berjuang bersama-sama dalam rangka menguatkan dakwah pedalaman, karena saudara-saudara kita di sana harus dikuatkan dengan dakwah, sehingga mereka ini bergerak dari satu masjid ke masjid lain untuk menguatkan masyarakat dan umat untuk kita jaga Islam ini lebih baik ke depan. Kalau orang mempermainkan agama ini dan kalau kita diam saja, itu berarti agama ini akan dipermainkan oleh orang dengan semudah dan segampangnya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih MC sudah menerima kami sore hari ini di tempat ini. Bapak Ibu